Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nahar. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah di mana Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah untuk bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di momen yang tak diduga, karena ini baru kemarin bilangnya. Memang saya kalau Ahad itu banyak kosong, karena malamnya biasanya saya isi untuk keluarga, jadi jarang-jarang saya terima Ahad subuh. Ini kemarin dihubungin sama Pak Haji Bangun, katanya bisa nggak ngisi. Saya bilang ya udah sekalian, nanti jam 8 saya ada agenda lagi, daurah hadis. Jadi dari sini mungkin setelah sini langsung berangkat lagi untuk daurah hadis. Saya bilang temanya apa? Tentang tafsir. Tafsir ini unik Pak, karena tafsir kan artinya penjelasan. Penjelasan itu tergantung pada siapa yang menjelaskan. Al-Quran itu saking canggihnya, kadang-kadang satu ayat yang sama ditafsirkan oleh satu ulama, mafhumnya, pemahamannya A. Lalu kemudian ditafsirkan oleh ulama yang lainnya, tiba-tiba lahir pemahaman B. Bahkan seringkali A dan B ini bertentangan, padahal ayatnya sama. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji tafsir, tentu kita mesti mengenal siapa rujukan mufassirnya, siapa orang yang menjadi rujukan kita dalam memahami Al-Quran tersebut. Sebab ilmu tafsir ini mesti ditopang dengan ilmu-ilmu yang lain. Gak cukup kita dengan misalnya membaca terjemah Quran lalu kita katakan ini tafsir Quran, itu nggak boleh, ya, karena kompleks. Nah,
Tafsir yang insya Allah kita akan bawakan ini ada salah satu tafsirnya ringkas, nggak terlalu panjang, hanya 3 jilid. Judulnya Sofwatut Tafasir. Apa? Sofwatut Tafasir. Sofwah artinya jernih. Ini air jernih. Jadi ini namanya air jernih ya, bukan air putih. Kalau air putih susu. Namanya air jernih. Sofwah artinya jernih. Tafasir itu bentuk jamak dari tafsir. Jadi berbagai macam tafsir dipilih oleh penulis tafsir Sofwatut Tafasir ini yang paling jernih. Jadi beliau berusaha untuk menyingkirkan atau mengenyampingkan tafsiran-tafsiran yang mungkin terlalu jauh dari kaidah-kaidah tafsir dan terlalu jauh dari hadis-hadis yang sahih. Maka disebutlah namanya Sofwatut Tafasir, kejernihan dari berbagai macam tafsir. Ditulis oleh ini namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau orang Syria, Damaskus, yang kemudian akhirnya mau nggak mau harus hijrah ke Turki karena pada masa itu sempat terjadi perang saudara di Suriah. Tahu beritanya kan? Yang di Aleppo waktu itu hancur. Termasuk ada salah seorang ulama, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, yang kemudian harus syahid ketika lagi ngajar, masjidnya kejatuhan bom. Banyak ulama Syria yang hijrah akhirnya ke Turki, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau di asli Syria, kemudian belajarnya di Al-Azhar, Mesir, kemudian beliau mengabdikan diri mengajar di Universitas Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah. Jadi beliau ini tinggal di Mekah itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun tinggal di Mekah selain belajar sekaligus mengajar. Jadi beliau ini gelarnya profesor dalam bidang tafsir. Saya belum pernah ketemu sama beliau, tapi alhamdulillah berkat bantuan teknologi ketika masa pandemi terbukalah jalan. Akhirnya saya banyak berkenalan dengan para ulama, termasuk akhirnya ketemu dengan sekretaris pribadi beliau dalam waktu itu grup WhatsApp. Akhirnya saya kontak, saya perkenalkan diri, saya Fahmi Sahlan dari Bekasi. Saya minta izin untuk diberikan ijazah dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Waktu itu masih hidup beliau. Tahun 2020-an, 2020 atau 2021 awal. Saya kontak beliau, namanya Syekh Muhammad Ayyub Al-Ali, sekretaris langsung beliau, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Saya minta izin agar diberikan ijazah terhadap semua karya-karya beliau dan semua sanad-sanad beliau. Akhirnya diberikanlah ijazah, langsung ditandatangani oleh beliau melalui sekretaris beliau namanya Syekh Muhammad Ayyub Al-Ali. Dan qadarullah beberapa bulan setelah itu dapat kabar beliau meninggal dunia. Jadi beliau meninggal ini tahun 2021 kurang lebih, ya. 2021. Ada hal yang menarik dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Saya punya guru sama dari Syria juga, namanya Syekh Yahya Ibn Abdul Razak Al-Ghautani. Saya sering cerita nama ini. Sampai sekarang masih ngaji saya, masih ada orangnya. Syekh Yahya ini juga murid daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mestinya seorang pelajar yang belajar tafsir harusnya kenal nama ini. Satu ketika, ini kata Syekh Yahya cerita, ketika masa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tinggal di kota Mekah, pernah terjadi banjir besar di pelataran Ka'bah. Banjirnya bukan main-main, sampai bisa berenang. Lumayan tinggi tuh. Lalu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni melakukan tawaf sambil berenang. Ini orangnya nih. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tawaf sambil berenang. Begitu ditanya, emang boleh tawaf sambil berenang? Boleh. Ternyata
sahabat Nabi Abdullah ibnu Zubair, anak daripada Zubair ibn Al-Awwam, cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq, juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi kondisi kota Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, memang kondisinya lembah, turunan. Sehingga kalau hujan gede itu kemungkinan banjir. Beberapa kali banjir, bahkan sempat pernah kejadian banjir itu menghancurkan Ka'bah. Itulah kemudian cikal bakal cerita di mana baginda Rasulullah SAW dipilih untuk mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Itu awal mulanya kan banjir besar sampai runtuhan Ka'bahnya, batu-batu Ka'bahnya hancur. Nah, di masa beliau pernah banjir juga, dan beliau pernah tawaf dalam kondisi berenang. Jadi boleh tawaf sambil berenang, tawaf sambil naik kuda, boleh tawaf sambil naik skuter. Sekarang kan ada tuh, kalau kita umroh atau haji, tawafnya naik skuter, enak banget ya di atas. Boleh. Yang nggak boleh sambil terbang. Barangkali di sini ada orang sakti bawa karpet, bisa terbang, lalu tawaf sambil terbang, itu nggak boleh. Ya. Atau naik helikopter, muter-muter tawaf, nggak boleh itu. Ya. Karena syarat tawaf harus nepak di muka bumi. Ya. Baik, itu sebelumnya tentang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Waktu beliau meninggal itu disolatkan di Istanbul, puluhan ribu jamaah yang mengantarkan. Karena memang beliau ini masyhur, Masya Allah. Alhamdulillah, saya terima ijazah dari beliau. Sekarang kita baca tafsir surah Al-Mulk. Ya, ini pas saya tanya Pak Haji Bangun sampai di mana tafsirnya, terus beliau bilang sampai surah Al-Mulk di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tafsirnya yang ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Suratul Mulki makkiyatun wa ayatuha 30. Surah Al-Mulk adalah surah makkiyah, surah yang turun di kota Makkah. Jumlah ayatnya kurang lebih 30 ayat. Surah Al-Mulk turun di kota Makkah. Baina yadai surah. Baina yadai artinya hadapan. Jadi pengantar atau muqaddimah sebelum kita masuk membahas tafsir, ada beberapa hal penting yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali terkait dengan surah Al-Mulk. Suratul Mulki minas suwaril makkiyati sya'nuha sya'nu sa'iris suwaril makkiyati. Surah Al-Mulk termasuk daripada surah-surah makkiyah yang turun di kota Mekah, di mana kondisinya itu sama seperti kondisi seluruh surah-surah yang turun di kota Mekah. Apa bedanya surah yang turun di kota Mekah dengan surah yang turun di kota Madinah? Allati tu'aliju mawdu'al aqidati fi usulihal kubra. Surah Makkiyah itu adalah surah yang tu'alij. Tu'alij itu diambil dari kata ilaj. Ilaj artinya pengobatan. Jadi surah Makkiyah itu diturunkan fokus utamanya untuk mengobati gitu. Penyakit-penyakit yang berkaitan, maudhu yang diletakkan tentang akidah. Jadi surah-surah Makkiyah itu Allah fokuskan kaitannya, temanya berkenaan dengan pembahasan akidah untuk mengembalikan keyakinan manusia yang semulanya melenceng. Makanya nanti kita bahas kategori orang kafir di kota Mekah itu ada yang kafir ahli kitab, ada yang kafir musyrik, ada yang benar-benar kafir nggak percaya Tuhan. Sebagian orang-orang Mekah itu ada yang sebetulnya sudah percaya sama Allah, tapi akhirnya menyimpang karena didongengkan oleh leluhurnya bahwa kalau pengen menyembah Allah, sembah juga nih patung ini sebagai perantara. Karena dia ingin menyembah Allah melalui perantara patung, sehingga terjadi persekutuan Tuhan antara Tuhan yang asli, Allah, dengan yang dibuat-buat dalam bentuk patung, sehingga disebut kafir musyrik. Makanya kan nanti di Al-Quran, misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin.
Ada orang-orang kafir yang dari kalangan ahli kitab dan orang kafir dari kalangan golongan orang-orang musyrik. Sehingga fokus ayat yang diturunkan dalam surah Baqiyah itu fokusnya untuk ngobatin akidah. Ya, tentang usul-usul akidah yang besar-besar, tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah dan lain sebagainya. Itu ciri surah Makkiyah. Adapun ciri surah Madaniyah, nanti disebut surah Madaniyah, itu lebih berkaitan dengan tata cara ibadah, tata cara sosial kemasyarakatan. Nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya yang tentang sosial kemasyarakatan, muamalah, itu turunnya di kota Madinah. Ini menjadi silabus bagi kita tentang metode pendidikan, metode pembelajaran, bahwa yang paling pertama yang harus ditanam dalam pendidikan kita adalah tentang akidah. Makanya anak kita yang masih pada kecil tuh, kita jangan terlalu nafsu dulu untuk ngajarin yang lain-lain, berhitungkah, membacakah, tapi ajak sesering mungkin untuk dia kenal siapa Tuhannya. Nanti si anak ini apapun profesinya, jadi pedagang kah, jadi karyawan kah, jadi guru kah, semua jadi guru yang berakidah, jadi guru yang beriman, jadi karyawan yang beriman, jadi pejabat yang beriman, sehingga nanti bisa melahirkan kebaikan-kebaikan karena fondasi imannya sudah kuat. Ini menjadi kendala sekarang. Hari ini banyak orang pintar, Pak, yang pakar ekonomi nggak kurang, yang pakar ilmu politik nggak kurang, tapi yang kurang adalah orang-orang yang mampu menjaga integritas keimanannya untuk menggunakan ilmunya dalam bidang ekonomi sebaik-baiknya untuk maslahat umat, begitupun bidang politik, begitupun bidang teknologi dan lain sebagainya. Itu penyebab kenapa kita nih Indonesia yang harusnya dari negara kaya tapi akhirnya dikangkangi oleh sebagian golongan karena mereka-mereka yang menguasai itu fondasi imannya masih rapuh, sehingga empati terhadap masyarakat miskinnya kurang, lebih muncul ketamakannya, lebih muncul kerakusannya. Ini bagaimana metode Quran. Faqad tanawalat hadhihi suratu ahdafan ra'isiyatan salasatan. Surah ini nanti akan mencakup ada 3 pokok penting yang akan dibahas. Wahia, yang pertama adalah itsbatu 'azamatillahi wa qudratihi 'alal ihya'i wal imatati. Menetapkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi poin pertama, untuk menetapkan bahwa yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Tujuan yang kedua adalah iqamatul adillah wal barahini ala wahdaniyati rabbil alamin. Menegakkan dalil dan argumentasi terhadap keesaan, kemahaesaan Tuhan semesta alam. Karena pada masa itu di tengah-tengah masyarakat Arab keyakinannya terpecah antara Tuhan pencipta, antara Tuhan perawat, antara Tuhan perusak, itu dipecah-pecah tuh. Jadi ada Tuhan yang tugasnya menciptakan, ada Tuhan yang tugasnya merawat, ada Tuhan yang tugasnya menghancurkan. Surah ini turun untuk membantah semua itu, yang mengatakan bahwa baik yang menciptakan, baik yang merawat, baik yang menghancurkan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma bayanu akibatil mukadzibina al-jahidina lil ba'thi wan nusyuri. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjelaskan akibat. Nah, ini akibat bahasa Arab nih, Pak. Tulisannya nih, akibat. Akibat artinya efek samping dari perbuatan orang-orang yang mendustakan ajaran Allah, Al-Quran, orang-orang yang menentang terhadap hari kebangkitan dan hari penggiringan. Nusyur artinya digiring. Ketika dibangkitkan, kemudian digiring, dikumpulkan ke sebuah tempat yang kita kenal dengan sebutan padang mahsyar.
Banyak di kalangan mereka yang nggak percaya sama itu. Mereka pikir setelah kita mati ya udah selesai. Bahkan dalam surah Yasin mereka sampai ngambil tulang di kuburan, digali tulangnya, sampai ditanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ini coba gimana Tuhanmu bisa menciptakan dari tulang-tulang ini, gitu katanya. Wahiyya ramim, padahal tulang-tulang ini sudah hancur, sudah berantakan. Bagaimana bisa hidup lagi? Gitu. Nanti dibantah diantaranya di ayat ini bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Ibtada'atis suratul karimatu bitawdihil hadfil awwali. Surah yang mulia ini memulai dengan menjelaskan tujuan yang pertama, fadzakarat annallaha jalla wa ala biyadihil mulku was-sultan. Lalu surah ini akan menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah al-mulk. Muluk artinya kerajaan. Ini kalau bacanya kita baca milki, al-milku artinya kepemilikan, al-mulku artinya kerajaan, al-maliku artinya raja, al-malaku artinya malaikat. Satu kata, nih Bang, yang ini nih. Al-mulk, mulk artinya kerajaan, istana, wilayah kekuasaan, itu namanya mulk. Milk artinya kepemilikan. Malak artinya malaikat. Malik artinya raja. Jadi kalau bacanya salah-salah, maka maknanya salah. Jadi ini namanya suratul muluk, bukan suratul milk, bukan suratul malak, bukan suratul malik, tapi suratul mulki. Artinya kekuasaan. Sultan, sultan raja, diambil dari kata salato. Salato artinya menaklukkan. Jadi disebut sultan karena dia adalah orang yang punya otoritas di mana orang nggak boleh bantah. Jadi dia punya kekuatan untuk menaklukkan. Wa huwa al-muhaiminu 'alal aqwan, dan dialah Allah yang al-muhaimin itu maknanya yang ar-raqib. Ar-raqib itu yang memperhatikan, yang menjaga, 'alal aqwan. Aqwan artinya alam semesta. Nanti aqwan dibagi tiga. Ada alam manusia namanya an-nasut, lalu kemudian al-malakut, alam malaikat, baru kemudian lahut, alam ketuhanan. Yang di lahut ini hanya Allah doang sendirian. Nanti kisah perjalanan Isra wal Mi'raj, kenapa kemudian Isra wal Mi'raj itu begitu istimewa? Sebab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari alam yang paling rendah, yaitu alam manusia, alam kita ini, diangkat melintasi alam yang paling tinggi, yang bahkan malaikat pun nggak pernah naik, yaitu alam ketuhanan, alam lahut namanya. Semua alam itu yang kita kenal dengan al-aqwan itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasda'u li'azamatihi ar-riqabu wa ta'nu lahu al-jibahu. Di mana Allah adalah yang tunduk seluruh leher. Riqab artinya leher, tunduk karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'nu juga artinya tunduk, jibah artinya jidat. Allah adalah Tuhan yang dimana semua leher nggak bisa dangak di hadapan Allah. Maksudnya apa maksudnya nih? Orang nggak bisa sombong, nggak bisa songong di hadapan Allah karena pasti kalah. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jidat kita nih, makanya kenapa disuruh sujud? Itu adalah simbol penaklukan, simbol penundukan bahwa kita nggak bisa ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa huwal mutasarrifu fil kainati bil khalqi wal ijadi. Dialah Allah yang mengelola alam semesta. Al kainat artinya al maujudat, segala yang ada di alam semesta, bil khalqi wal ijadi, dengan menciptakan dan mengadakan, wal ihya'i menghidupkan, wal imatati mematikan. Ayatnya dimulai dari tabarakalladzi biyadihil mulku hingga akhirnya. Poin berikutnya yang akan dibahas dalam surah Al-Mulk adalah summa tahaddatsat an khalqis samawati sab'i. Surah Al-Mulk nanti akan bercerita tentang penciptaan langit yang 7.
Langit 7, bumi 7. Tapi beda antara lapisan langit dengan lapisan bumi. Nanti dibahas. Wa ma zayyana Allahu bihi as-samaa'a ad-dunya minal kawakibi as-sati'ati wan nujumil lami'ati. Dan juga nanti bercerita tentang tadi penciptaan langit yang 7 dan juga segala yang Allah hias langit tersebut, langit dunia dengan al-kawakib. Kawakib artinya planet. Ya. As-sati'ati artinya yang bertebaran. Wan nujum, nujum artinya bintang. Al-lami'ati yang bersinar. Makanya ada istilah ahli nujum kan. Ahli nujum itu ahli pembaca bintang. Ya, bintang dibaca lalu dia akan meramal bakal ada kejadian apa. Ya, itu ahli nujum. Jangan dipercaya kalau orang begitu ya, Pak. Itu mah tebak-tebakan aja, tebak-tebak buah manggis. Wa kulluha adillatun ala qudratillahi wa wahdaniyati. Semua itu langit yang 7 lapis itu, kemudian bintang-bintang dan planet-planet itu adalah tanda kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayatnya yang berbunyi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Al-ayat. Kemudian poin yang akan dibahas dalam surah Al-Mulk adalah summa tanawalat al-haditsa 'anil mujrimina bi syai'in minal ishabi. Kemudian surah ini akan bercerita tentang orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Jadi istilah Al-Quran terhadap orang yang berdosa nanti banyak ya. Di antaranya adalah al-mujrim, orang-orang yang melakukan jarimah. Jarimah ini satu perbuatan yang layak dihukum. Satu perbuatan yang layak dihukum, namanya jarimah. Pelakunya namanya mujrim. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang layak dihukum namanya mujrim. Nanti akan bercerita tentang itu bisyai'in minal ishabi, dengan sesuatu daripada ishab. Ishab ini bahasa kita ya, nakut-nakutin. Wahum yarawna jahannama tatalazza. Mereka orang-orang yang mujrim tadi, yang berdosa tadi, akan melihat neraka jahanam tatalazza, menyala-nyala, berkobar. Wa takadu tataqatta'u min syiddatil ghadabi wal ghaibi ala a'da'illahi. Mereka melihat neraka jahanam yang berkobar-kobar dan api-api dari neraka jahanam hampir berjatuhan kepada mereka karena sangat marahnya dan murkanya neraka jahanam terhadap musuh-musuhnya Allah. Jadi yang ngebenci ahli maksiat bukan hanya Allah doang yang marah, api neraka udah jengkel. Api neraka udah jengkel, pengen ngelahap orang-orang yang kehidupan sehari-harinya selalu berlaku mujrim, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranat baina ma'alil kafirina wal mu'minina ala tariqatil Qur'ani fil jam'i baina tarhibi wa targhibi. Dan juga nanti dalam surah Al-Mulk dia akan menyandingkan, qarana artinya menyandingkan ya, menyertakan di antara ma'al itu tempat kembali orang-orang kafir dan tempat kembali orang-orang mukmin. Artinya nanti dalam surah Al-Mulk akan ada pembahasan tentang neraka, juga akan ada pembahasan tentang surga, tempat kembalinya orang-orang beriman. Atas thariqah, jalan cara Al-Quran dalam menggabung antara tarhib dan targhib. Tarhib artinya memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan ancaman. Targhib artinya memberikan hadiah, reward. Dalam istilah pendidikan disebut dengan reward and punishment. Kalau orang berlaku baik dikasih hadiah, kalau orang berlaku jahat dikasih hukuman. Itu namanya reward and punishment. Hadiah dan hukuman. Itu adalah metode Quran. Jadi Pak, ini hebatnya kalau kita merenung tentang Al-Quran. Al-Quran itu ternyata mengajarkan kepada kita tentang metode pendidikan Allah Subhanahu wa taala yang paling rendah. Ini kita sering bahas nih. Yang paling rendah adalah metode ini, at-targhib wa tarhib atau at-tarhib wa targhib. Di mana Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan, ayo hamba-hambaku, siapa yang rajin salat nih surga. Di dalamnya ada sungai yang mengalir dari air susu, kemudian ada bidadari, ada semua yang indah-indah,
Tapi kalau kamu nggak mau sholat, ini ada neraka, isinya api dan lain sebagainya. Ini metode targhib wa tarhib. Secara metode pendidikan ini berlaku untuk anak-anak kecil, ya kan? Dimana kalau misalnya ada anak kecil, kita punya anak masih TK, ayo nak sekolah, ntar kalau pulang sekolah rajin, pinter, bapak belikan sepeda, itu targhib. Kalau kamu nggak mau sekolah nanti dimarahin guru itu namanya tarhib, oh ya, targhib wa tarhib. Dan ini dilakukan oleh Al-Quran untuk fase-fase awal dakwah Islam, dakwah akidah, di mana semua orang dianggap seperti anak kecil. Nanti fase-fase berikutnya, di mana manusia sudah dewasa keimanannya, sudah dewasa keakidahannya, fase-fase tentang ini akan dihilangkan untuk kemudian diajarkan ikhlas, udah lepaskan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya karena Allah, meninggalkan maksiat karena Allah, sudah lupa soal hadiah, sudah lupa soal surga, soal neraka. Pokoknya saking percayanya sama Allah, saya akan kerjakan semua perintah Allah, saya akan jauhkan semua larangan Allah, saya nggak peduli nanti ada hadiah apa di belakangnya. Itu level berikutnya. Itu metode Quran. Nanti ayatnya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Berikutnya, poin yang akan dibahas dalam surah Al-Mulk adalah wa ba'da an saqat ba'dal adillati wasyawahidi ala 'azamatillahi wa qudratihi haddarat min 'adzabihi wa sukhtihi ay yahulla bi ulaikal kafarati wal jahidina. Setelah surah Al-Mulk nanti akan mengedepankan sebagian dalil-dalil dan bukti-bukti atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melakukan tahdzir. Tahdzir itu adalah ancaman tentang azabnya Allah dan murkanya Allah, di mana azab dan murkanya akan menimpa mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nanti kita bahas. Wa khatimat as-suratul karimatu bil indzari wat tahdhiri bil mukadzibina bi da'watir rasuli min hululil adzabi bihim fil waqtil ladzi kanu yatamannawna fihi mautar rasuli wa halak yatamannawna fihi mautar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa halakal mu'minina. Dan ditutup oleh surah Al-Mulk yang mulia ini dengan memberikan ancaman dan juga peringatan keras terhadap orang-orang yang mendustakan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menolak tentang ajakan tauhidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan mendapatkan azab di waktu yang mereka harapkan. Pada waktu tersebut akan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan binasanya orang-orang yang beriman. Ayatnya, qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana famay yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah pendapat kalian jika nanti Allah membinasakan aku, kata Nabi, dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang beriman, atau dia akan merahmati kami, maksudnya memanggil kami pulang ke rahmatullah, siapa yang akan membebaskan orang-orang kafir dari azab yang pedih? Kalimat ini kalimat ancaman dari Rasul SAW kepada orang-orang kafir, dengan mengatakan, jadi pada saat itu orang-orang kafir saking gedegnya, saking bencinya sama baginda Rasulullah karena mengajak kepada agama tauhid, di mana agama tauhid ini akan merusak agama nenek moyangnya orang-orang kafir. Mereka tuh berharap bahwa Muhammad mati hari ini supaya dakwahnya selesai. Nah, Nabi mengancam, emang engkau pikir kalau saya mati kau bakal bebas dari api neraka? Emang engkau pikir kalau saya mati kau akan terbebas dari murkanya Allah, dari siksa yang pedih? Enggak, saya hanya menyampaikan apa yang Allah suruh saya untuk sampaikan. Kamu terima atau enggak terima itu urusanmu. Gini juga yang akhirnya menjadi pegangan bagi kita, para pendakwah, para guru. Kalau dakwah kita, kalau ajaran kita tidak diterima oleh banyak orang, gak usah marah, gak usah gelisah. Itu pilihan masing-masing.
Kita tugasnya hanya menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami. Diterima atau tidak itu urusan masing-masing. Saya ngajar di kampus universitas, mahasiswa tahu sendiri Pak, era sekarang nih di mana anak muda pergaulannya susah dikontrol, susah dijaga. Yang paling susah tuh pergaulan laki dan perempuan. Jaganya susah, Masya Allah. Saya sampaikan kepada mereka sebagai dosen agama, saya hanya berkewajiban menyampaikan. Ini loh siksanya, ini loh azabnya. Selebihnya silakan urusan masing-masing sama Tuhan. Begitupun tentang sholat, begitupun tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya. Tugas ulama hanya menyampaikan, selebihnya silakan masing-masing sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-ayat wa ya lahu min wa'idin syadid tarta'iddu lahul qaraisu. Alangkah bagi orang-orang yang mendustakan dakwah Rasul itu mendapatkan ancaman yang sangat pedih, wa'id syadid tarta'iddu lahul qaraisu, yang nanti akan membuat gemetar. Tarta'iddu artinya gemetar, al-qaraisu urat-urat leher. Di leher kita ada urat yang buat makan, ada urat yang buat napas, dan ada urat saluran darah, namanya urat nadi, wadajain. Nah, arais artinya urat nadi. Jadi kalau orang ketakutan itu biasanya urat nadinya bergemuruh sebab pompaan aliran darah semakin cepat dari jantung. Kan gitu ya. Ketika kita takut nih, kan jantung kan berdebar-debar. Jantung berdebar-debar, maka pompaan darah kan semakin deras. Pompaan darah semakin deras, itu urat-urat pada apa tuh? Pada kencang, pada kaku. Itu namanya tarta'iddu lahul qaraisu, bergemetar urat-urat nadi karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang nanti akan dibahas dalam surah Al-Mulk. Ini baru mukadimah nih, Pak. Udah jam 5.47 tuh. Fadluha, keutamaan dari surah Al-Mulk. Tusamma hadhihi suratu al-waqiyata wal munjiyata. Surah Al-Mulk dinamai dengan surah Al-Waqiyah. Waqiyah artinya pemelihara. Diambil dari waqo, yaqi, wiqayatan, artinya pemeliharaan. Al-Waqi artinya penjaga, pemelihara. Al-Munjiyah artinya penyelamat, penolong. Li'annaha taqi qari'aha min adzabil qabri. Karena sesungguhnya surah Al-Mulk akan menjaga, akan memelihara para pembacanya dari azab kubur. Nah ini motivasi buat kita, yuk hafalin surah Al-Mulk 30 ayat, baca minimal sehari sekali aja. Kalau nggak pagi, sore. Kalau pagi nggak sempet, sore nggak sempet, menjelang tidur. Minimal tuh sehari sekali baca surah Al-Mulk, karena nanti bisa melindungi kita dari azab kubur. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia surah Al-Mulk maksudnya al-mani'atu adalah surah pencegah dari azab, wa hiya al-munjiyatu dialah surah Al-Mulk yang akan menyelamatkan, tunji min azabil qabri, dia akan menyelamatkan dari siksa kubur. Akhrajahu Tirmidzi, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tentang fadilah surah Al-Mulk itu banyak hadisnya, tapi kebanyakan dhaif. Di antaranya ada sebuah kisah. Ada orang rajin baca surah Al-Mulk tapi perbuatannya banyak dosanya. Ya tentu karena banyak dosanya akhirnya diapain? Masuk neraka dulu, dibersihin dulu. Tapi sampai di neraka tiba-tiba surah Al-Mulknya keluar, ngadu sama Allah. Ya Allah, ini orang rajin baca aku, kata surah Al-Mulk. Kalau kau siksa dia, lebih baik kau hapus aku dari kitabmu. Gitu kata surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk gak terima bahwa dia disiksa di dalam tubuh orangnya. Padahal kan memang orangnya ahli maksiat. Akhirnya kata Allah, saya sayang sama surah Al-Mulk. Akhirnya orang ini diangkat, dibebaskan dari api neraka. Gara-gara rajin baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan. Ini baru Al-Mulk, apalagi kalau sampai hafal 30 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Ini lughah itu bahasa, kita bahas pada tafsirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk pada tafsir surah Al-Mulk. Sampai jam berapa kita, Pak? Sampai jam 6. 10 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tafsirnya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka artinya tamajjada wa ta'ala Allahul aliyyul kabiru al-mufidu 'alal makhluqati min fununil khairat. Tamajjada artinya al-majdu artinya keagungan, maha agung, wa ta'ala maha tinggi, Allah al-ali maha tinggi, al-kabir maha besar, al-mufidu mufid diambil dari kata afadha yufidu artinya nuang. Jadi kalau kita punya air di gelas kita tuang. Nah, ini proses namanya proses ifadhah, proses penuangan. Bedanya afadha yufidu dengan sakoyasti, sama sakoyasti juga menuang. Ini ada santri saya ajarin dikit-dikit ya. Kalau afadha itu nuangnya sampai habis. Kalau sakoyasti, sukya, ini gelas kita tuang sedikit aja itu sudah sakoyasti artinya sukya. Makanya hujan tuh disebut dengan sukya karena itu hanya sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama hambanya, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala dia kucurkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Enggak ada sisa. Cuma kalau total itu 100, satu di dunia, 99 disimpan untuk di akhirat. Bayangin Pak, dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menikmati hidup seperti ini. Apalagi sampai 99. Bayangin. Masya Allah. Makanya, kalau kita ngaji kayak begini, pulang iman gak naik, ya sayang-sayang. Ya. Sayang-sayang. Al-mufidu 'alal makhluqati min fununil khairat, di mana Allah tuang kepada seluruh makhluk dari berbagai macam kebaikan. Alladzi bi qabdati qudratihi mulkus samawati wal ardi, di mana qabdah tuh ini genggaman kekuasaannya itu adalah seluruh kerajaan langit dan bumi. Yatasarrafu fihi ma kaifa yasha'u, dia mengelola kerajaan langit dan bumi, apapun yang ada di langit dan bumi, kaifa yasha, bagaimanapun yang dia kehendaki. Qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah Ibnu Abbas ini Pak, sahabat Nabi yang cilik-cilik ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini masih usia di bawah 10 tahun kurang lebih ya. Tapi ini Abdullah Ibnu Abbas kan jatuh keponakan, bukan jatuh keponakan, jatuh adik ipar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh benar, keponakan ya, jatuh keponakan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sama Rasulullah ini kena mamang, bapak ngerti nggak nih kena mamang nih? Ya kena pakde gitu kan. Dia sering nginap di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia nginap, ini cerdasnya Abdullah bin Abbas. Dia tahu bahwa ini bukan orang sembarangan. Setiap malam hampir-hampir nggak pernah tidur untuk menjagain Rasulullah supaya kalau Rasulullah sudah bangun, dialah orang yang pertama kali menyodorkan air untuk wudhu. Sebab dia tahu Rasulullah kalau bangun malam pasti mau sholat. Zaman dulu air nggak kayak sekarang, di rumah tinggal buka keran. Mesti pergi dulu ke sumur, ngerek, limba, bawa. Abdullah bin Abbas kerjaannya kayak begitu. Sampai satu ketika Rasulullah biasa dikasih air sama Abdullah bin Abbas, tersenyum, bangga terhadap Abdullah bin Abbas, dipegang palanya Abdullah bin Abbas sama Rasulullah, lalu dibacakan doa. Ngapain doanya nih Pak? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ayo ulangin. Nanti kita pegang anak kita bacain doa ini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Artinya ya Allah berikan pemahaman kepada dia tentang agama dan ajarkan kepada dia tentang takwil. Takwil artinya tafsir. Karena itulah kemudian Abdullah bin Abbas muncul sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling pakar terhadap tafsir Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas. Itu doanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Profesor Ali Mustafa Yakub itu kalau baca doa sering membaca Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah berikan kami pemahaman agama dan ajarkan kami tentang ta'wil. Itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Karena rajin ngapain? Nyodorin air untuk wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah seperti ini, maaf saya agak nyimpang dikit ya, membuktikan bahwa tidak selamanya ilmu dituang oleh Allah dari hasil belajar. Belajar memang syarat duniawi kalau orang pengen pinter. Tapi Allah bisa berikan orang untuk jadi pinter meskipun nggak belajar. Misalnya dengan cara-cara dia berkhidmat kepada gurunya. Nah makanya nanti banyak sahabat-sahabat kecil yang dititipkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti efeknya anak tersebut akan lebih unggul dibanding yang lain, otaknya lebih cerdas, hafalannya lebih kuat dan lain sebagainya karena mengabdi kepada guru. Kata Abdullah bin Abbas, biyadihil mulku, makna daripada biyadihil mulku adalah yu'izzu may yasha'u wa yudhillu may yasha'u. Allah mampu memuliakan orang yang dia kehendaki, Allah mampu menghinakan orang yang dia kehendaki. Jadi kalau hari ini kita hidup dalam kemuliaan, bersyukurlah kepada Allah karena Allah angkat derajat kita. Kalau hari ini kita tenggelam dalam jurang kenistaan, maka mintalah bantuan, yang bisa ngangkat kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi susah, lagi malas ibadah, yang bisa nolong kita bukan jalan-jalan, bukan istri, bukan anak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Wa yugni wa yuktir, dialah Allah yang memberikan kekayaan, dialah Allah yang memberikan kefakiran. Apa makna fakir, Pak? Fakir miskin. Fakir maknanya perlu. Yugni, goni artinya kan kaya. Sebetulnya goni artinya tidak perlu. Jadi goni artinya tidak perlu, fakir artinya perlu. Orang disebut kaya kalau sudah tidak perlu. Sekarang, siapa manusia yang tidak perlu? Gak perlu duit, gak perlu makan, gak perlu berhubungan badan. Siapa? Gak ada kan? Berarti gak ada manusia yang kaya. Semua fakir. Semua perlu. Perlu makan, perlu tidur, perlu istirahat. Walaupun tidurnya di atas duit. Jadi persepsi kita mesti apa nih? Mesti berubah. Jangan kita anggap orang kaya yang rumahnya gedong, mobil mewah, duit banyak. Jangan. Karena dalam bahasa, kaya maknanya tidak perlu. Miskin artinya perlu. Selama dia masih perlu, dia masih miskin. Kita perlu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti wa yamna'u. Allah memberikan dan Allah mencegah, tidak memberi. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ai wa huwal qadiru ala kulli syai'in lahul qudratu tammatu. Dialah Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, dia memiliki kekuasaan yang sempurna. Wat tasarruful kamilu fi kullil umuri. Dia memiliki kehendak, memiliki bukan kehendak ya. Tasarruf itu adalah wewenang untuk mengelola alam semesta secara sempurna di segala urusannya, min ghairi munazi'in wala mudafi'in, tanpa ada yang menolak, tanpa ada yang mencegah. Gak ada yang bisa ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita setinggi-tingginya pangkat kita bisa dicegah orang. Kemarin aja tuh yang pilkada pengen revisi undang-undang akhirnya batal ya kan.
segede-gedenya kekuasaan raja. Di Indonesia ada raja nih. Segede-gedenya kekuasaan raja di Indonesia nggak bakal bisa ngelawan raja, segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini orang-orang pejabat kudu ngaji ini nih, ya, biar dia sadar bahwa kekuasaan dia masih jauh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pada eling. Tsumma bayyana ta'ala athara qudratihi wa jalila hikmatihi. Kemudian setelah itu Allah jelaskan tentang efek, athar itu maksudnya efek tapi pengaruh dari kemahakuasaan Allah dan juga kebesaran hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada ayat pertama aja ya Pak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang penciptaan, kematian dan kehidupan. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau didiskusikan.